itu untuk menjaga protokol kesehatan dari top sampai down ya Bu, semuanya sampai ada fakta integritasnya segala ya Bu ya. Oke, terakhir ya Bu, bagaimana sih hasilnya dari penetapan protokol kesehatan di perusahaan dari segi produktivitas gitu? Kami di lingkungan perusahaan, kami melakukan pengaturan hari dan jam kerja. Ya. Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah pekerja yang hadir di kantor. Nah, contohnya di lingkungan grup kami, pertama di area unit manufacturing. Ya. Nah, unit manufacturing ini meliputi di bagian produksi, maintenance, quality control, dan warehouse. Dan mereka semua tetap bekerja WFO, ya, work from office, termasuk para leadernya. Karena kami di industri kesehatan tetap harus memastikan ketersediaan supply produk-produk farmasi yang cukup. Yang utamanya produk-produk kami seperti Imbus Force, Utuma sangat dibutuhkan oleh masyarakat selama pandemi COVID-19. Namun kami juga memiliki karyawan yang bisa bekerja WFH, yang contohnya terdapat di bagian supply chain, validasi, dan juga sebagian di quality assurance, serta juga di technical service office. Nah, itu di lini unit manufacturing. Lalu berikutnya di area business unit distribusi. Karyawan di kantor pusat mengikuti mekanisme work from home. Namun bagian logistik tetap work from office karena terkait jenis pekerjaannya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dari rumah. Nah, bagi karyawan di kantor cabang, ya, khususnya salesman, mereka mengikuti skema shift dan juga karyawan lainnya tetap work from office. Nah, unit bisnis distribusi kami memastikan agar pelayanan distribusi produk-produk kesehatan tetap bisa dipenuhi ke seluruh medical channel, apotik, rumah sakit, serta unit pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Khususnya produk-produk farmasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat selama pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya di area bisnis unit sales dan marketing. Kami ada beberapa lini unit, yaitu di professional product, consumer health, alliance, dan juga Soho Global Medical Devices. Nah, seluruh field force sudah mengikuti mekanisme work from home sejak Maret hingga Mei 2020. Dan sejak masa PSBB transisi di bulan Juni, sudah melakukan kegiatan detailing face-to-face dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga selalu menggunakan alat pelindung diri, ya, APD. Yang terakhir, di supporting function kami, seperti R&D, regulatory, finance accounting, business development, procurement, legal, compliance, HR, dan IT, mereka semua mengikuti mekanisme work from home. Dan hanya beberapa karyawan yang work from office dengan skema shift. Dan juga tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga selalu menggunakan alat pelindung APD. Dan terkait dengan hal itu, kami dari segi aspek produktivitas, ya, kami produktivitas kami sangat baik, ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan aspek sales dan EBITDA, trennya tetap konsisten meningkat, ya, secara signifikan dari 2014 sampai dengan 2020. Jadi produktivitas kami masih tetap terjaga, tidak ada delay produksi maupun servis lainnya. Dan contoh lainnya, kami bisa IPO bahkan di tahun ini September, di mana persiapan IPO sangatlah sibuk, ya, dan itu bisa
dituntaskan di September 2020. Ya. Dan yang paling penting ya dari aspek kesakitan ya, menurut data di klinik perusahaan kami itu terdapat penurunan angka penyakit infeksi saluran pernapasan atas ya atau ISPA, di mana sejak 6 bulan terakhir itu turun sampai 50% jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini karyawan memang benar-benar lebih disiplin dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, serta juga mematuhi protokol kesehatan. Wah, luar biasa ya Bu. Malah justru protokol kesehatan membuat mereka lebih sehat ya Bu. Tidak sering sakit ISPA ya Bu. Dan bisa saya tambahkan dari data tren penggunaan asuransi kesehatan ya, dari data kami sejak pandemi COVID-19 bahkan cenderung menurun ya. Dikarenakan karyawan dan keluarganya juga menjalani perilaku hidup bersih dan sehat ya, serta mematuhi protokol kesehatan. Wow, keren ya Bu. Terakhir Bu, harapan SGH apa sih Bu ke depan dengan penerapan protokol kesehatan ini? Perusahaan yang sudah IPO ini akan seperti apa ke depan? Ya, jadi harapan kami adalah pasti kami berharap pandemi ini segera usai. Nah, pandemi siapapun tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global di seluruh dunia, mereka sangat-sangat terdampak ya, khususnya di pelaku usaha dan juga terutama karyawan juga yang akhirnya terdampak. Dan harapan kami selalu pertama mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan kami. Ya. Dan pastinya kedua adalah apabila karyawan kami sehat, karyawan kami aman, maka kami dapat bekerja dan terus melanjutkan visi misi kami, perusahaan kami sebagai perusahaan penyedia jasa layanan kesehatan ya, yang menyediakan obat-obat, produk-produk farmasi bagi masyarakat. Dan tujuan terakhirnya adalah supaya masyarakat tetap sehat dan aman, terutama dari pandemi dari COVID-19. Dan kami selalu konsisten menghimbau karyawan kami, mengingatkan karyawan kami untuk selalu patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Dan kami juga dari perusahaan, kami juga selalu compliance, patuh terhadap kewajiban pelaporan. Kami selalu melaporkan kepada pemerintah secara rutin, menyampaikan laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait, yaitu antara lain misalnya laporan ke Kementerian Perindustrian setiap minggu mengenai kondisi karyawan dan status kesehatannya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS). Dan juga yang penting kami juga menyampaikan laporan kepada Disnaker ya, khususnya Disnaker DKI Jakarta dan juga di berbagai wilayah di cabang kami mengenai protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran selama masa PSBB dan juga PSBB transisi.